Hubungan antara bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya dalam suatu wilayah atau daerah saling memiliki interaksi yang beragam. Keduanya saling berhubungan tanpa disadari oleh masyarakat. Bahkan ada manusia yang beranggapan bahwasanya budaya dan bahasa itu tidak saling berhubungan dalam suatu daerah, sedangkan budaya dan bahasa itu sangat erat dan saling berhubungan. Selanjutnya ada interaksi antara bahasa dan budaya. Ada bahasa dan kearifan lokal. Bahasa digunakan sebagai sarana dan mengungkapkan kearifan lokal, teman-teman. Kearifan lokal adalah salah satu aspek yang sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, di mana kearifan lokal adalah cara hidup atau suatu masyarakat dan berhubungan secara spesifik dengan budaya tertentu. Teman-teman, kearifan lokal juga mempunyai ciri-ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang pertama ada mampu bertahan dari pengaruh budaya luar, dan yang kedua ada memiliki kemampuan akomodasi budaya luar, dan yang ketiga ada memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli, dan yang keempat ada yang memiliki kemampuan mengendalikan. Dan selanjutnya ada memiliki kemampuan memberi arah dan petunjuk perkembangan budaya. Nah, teman-teman, dari ciri-ciri khas etika yang saya bahas ini di sini dapat saya simpulkan bahwa kearifan lokal di sini di Indonesia ini sangat-sangat beragam, sangat-sangat banyak budayanya, terutama dari budaya Gorontalo, budaya Jawa, budaya Palembang, dan budaya-budaya yang lainnya. Pengaruh budaya dalam bahasa karya sastra. Bahasa sebuah karya sastra sering dipengaruhi oleh latar belakang budaya dari si penulisnya. Berdasarkan penelitian dari Supandri menjelaskan bahwa isi cerita dari surat kabar pikiran rakyat periode Januari sampai dengan April tahun 2010 menjelaskan bahwa bahasa yang ada di dalamnya diambil dari tradisi budaya bahasa Banten. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa karya sastra sering dipengaruhi oleh latar belakang budaya dari si penulisnya. Selanjutnya adalah pengaruh budaya dalam gaya bahasa dan struktur bahasa khutbah Jumat. Guys, perlu kita ketahui bersama bahwasanya latar belakang budaya menjadi pengaruh utama dari struktur gaya bahasa dan bahasa khutbah Jumat. Saya ambil contoh dari daerah Pulau Jawa dan saya bandingkan dengan daerah saya sendiri, yakni Gorontalo. Tentu saja dinilai dari kedua daerah ini mempunyai perbedaan dari struktur gaya bahasa dan gaya bahasa khutbah Jumat. Masing-masing daerah ini mempunyai perbedaan tertentu, dan menurut penelitian juga bahwasanya perbedaan budaya sangat berpengaruh dari struktur gaya bahasa mereka sendiri dan juga bahasa khutbah Jumat sendiri. Oleh karena itu, tetap kita selalu menghargai struktur gaya bahasa dari daerah-daerah tertentu. Teman-teman, kebudayaan itu mempengaruhi genderisasi, di mana kebudayaan dan bahasa itu saling berkaitan yang membedakan antara bahasa laki-laki dan bahasa perempuan, di mana untuk bahasa laki-laki itu langsung belak-belakan dan tanpa berpikir panjang, di mana hal ini berbeda dengan bahasa perempuan yang berkata iya dapat berarti tidak dan tidak dapat berarti iya. Untuk penggunaan suara pun untuk laki-laki tergolong berat, sedangkan untuk perempuan terdengar seperti mendayu-dayu. Bahasa juga mempengaruhi kebudayaan, di mana bahasa di Indonesia dan bahasa di luar negeri, contohnya Inggris, itu berbeda. Di mana kalau di Indonesia kita menulisnya Lucy, maka terbacanya Lucy. Sedangkan kalau untuk negara, contohnya di negara Inggris, kita menulisnya Lucy, tapi kita membacanya dengan sebutan Lucy. Sama juga seperti di negara India berbeda dengan di negara Indonesia, dimana kalau di negara India orang-orang menggelengkan kepala berarti dia mengatakan iya, sedangkan di Indonesia orang menggelengkan kepala itu berarti tidak. Jadi bahasa dapat mempengaruhi kebudayaan. Terima kasih telah menontonnya.